Waalaikumsalam, mari Bu, silakan masuk. Perkenalkan, nama saya Risma Manda, biasa dipanggil Manda. Saya ahli gizi di rumah sakit ini. Dengan ibu siapa ya ini? Saya Laila Mima, biasa dipanggil Hima, Mbak. Baik, ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, baik. Bisa dimulai konselingnya ibu? Silakan, Mbak. Ibu Hima sekarang usianya berapa? 28 tahun, Mbak. Baik, bisa diceritakan bagaimana kegiatan sehari-harinya? Saya setiap hari bekerja sebagai buruh pabrik garmen. Jam kerjanya sehari itu 8,5 jam. Baik ibu, sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Ibu ada merasakan keluhan apa? Jadi gini Mbak, 2 minggu yang lalu saya mengeluh pusing, mual sama sakit di ulu hati. Nah setelah seminggu kemudian itu keluhan itu muncul kembali Mbak. Nah jadi saya periksa ke dokter dan dokternya bilang kalau saya menderita penyakit gastritis. Baik ibu, boleh saya minta surat rujukannya? Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ibu mengetahui tentang penyakit gastritis? Yang saya tahu itu penyakit gastritis itu ada permasalahan di dalam perut gitu Mbak. Baik, saya jelaskan ya ibu mengenai penyakit gastritis. Jadi gastritis itu peradangan pada dinding lambung. Nah radang ini itu bisa berbentuk seperti luka yang menyebabkan sakit atau nyeri yang biasa ibu rasakan. Nah, gejala gastritis ini seperti kurang nafsu makan, sering merasa perih, kembung di ulu hati, mual, muntah, dan pegal. Nah, jika gejala ini terus-menerus dibiarkan, bisa menyebabkan pendarahan, tukak lambung, penurunan berat badan drastis, sehingga berujung ke kanker lambung. Maka dari itu, makanan yang dikonsumsi itu sangat perlu diperhatikan, terutama untuk ibu Hima. Oh, begitu ya Mbak. Iya ibu, nah sekarang nafsu makan ibu sehari-harinya bagaimana? Saya kadang itu tidak nafsu makan Mbak, kadang juga merasa sakit kalau menahan makanan. Terus saya juga merasa mual dan muntah, nyeri di ulu hati dan pusing Mbak. Oh begitu ya bu. Nah berdasarkan data asesmen ini, berat badan ibu Himah itu 70,5 kg dan tinggi badannya itu 150 cm. Nah berarti ini ibu mengalami overweight atau kelebihan berat badan. Oh jadi begitu ya Mbak. Berarti saya kegemukan ya Mbak? Iya ibu. Nah berdasarkan surat rujukan di laboratorium itu kadar leukosit ibu itu juga tinggi. Nah kadar leukosit tinggi ini menyebabkan infeksi atau peradangan lambung atau disebut gastritis itu tadi. Sebelumnya saya ingin menanyakan terkait pola makan ibu sehari-harinya bagaimana Nge? Saya setiap hari itu makan 2 kali sehari Mbak. Itu juga kadang tidak teratur. Terus sekali makannya itu saya mengonsumsi 1 centong nasi aja, sama kalau lauk hewani itu jarang, paling telur sama ayam aja Mbak. Baik, lalu untuk lauk nabati dan sayuran yang biasa ibu makan itu apa ya? Saya lauk nabati itu jarang mengonsumsi Mbak, paling-paling itu tahu sama tempe goreng aja. Terus untuk sayurnya itu saya suka sayur brokoli. Biasanya saya masaknya itu dibikin sup brokoli gitu Mbak. Baik, suka mengonsumsi sup brokoli ya. Lalu untuk buah-buahan dan minuman itu ibu sukanya mengonsumsi apa? Untuk buah-buahan saya jarang mengonsumsi sih Mbak. Terus untuk minumannya itu saya suka air putih sama teh manis. Lalu untuk snack biasanya ibu ngambilnya apa nih? Saya itu suka ngemil biskuit sama keripik Mbak. Terus saya juga suka makanan-makanan pedas. Setiap kali makan itu saya harus ada sambelnya Mbak. Terus sama saya juga suka makan ceker balado dan ayam geprek.
Baik, terima kasih ya Ibu. Sementara saya akan analisis dulu pola makan Ibu kesehariannya gimana. Nanti saya berikan leaflet terlebih dahulu. Dibaca-baca dulu ya Bu sambil menurut saya. Baik Ibu, di sini bisa dilihat energi Ibu itu dalam seharinya itu 502,7 kilokalori. Lalu proteinnya 4,5 gram, lemaknya 1,1 gram, karbohidratnya 119,9 gram. Sedangkan kebutuhan Ibu dalam sehari menurut ABG itu energinya 2250 kilokalori, proteinnya 56 gram, lemaknya 75 gram, karbohidratnya 309 gram. Lihat dari sini dapat diketahui jumlah energi, protein, lemak, dan karbohidrat menunjukkan defisit berat karena kurang dari 60% dari asupan yang seharusnya Ibu konsumsi. Oh begitu ya Mbak. Boleh dijelaskan isi leafletnya ini Mbak? Baik. Nah, dari leaflet ini saya menganjurkan Ibu untuk diet gastritis. Diet ini bertujuan untuk memberikan makanan Ibu yang adekuat, tidak merangsang pengeluaran asam lambung, dan dapat menetralkan asam lambung. Syaratnya itu porsi makan kecil tapi sering, mudah dicerna, tidak merangsang pencernaan, dan tidak berbumbu tajam. Seperti pedas, asam, bergas, dan proteinnya itu cukup. Lalu jenis makanan yang dimakan di sini sudah tertera, serta cara pengolahannya, hindari yang digoreng dan santan ya Bu. Di sini sudah ada aturan jam makan untuk Ibu untuk dijalankan. Bentuk makanan Ibu itu biasa, tapi jika nasinya mau diganti nasi tim atau bubur itu juga boleh. Bagaimana Bu? Apa ada yang kurang jelas? Untuk sayur apa aja ya Mbak yang baik untuk penyakit yang saya alami? Sayur yang baik itu seperti wortel, brokoli, kacang-kacangan, pokoknya yang tinggi serat Ibu. Nah, sayuran itu sangat baik untuk Ibu. Selain tidak memberatkan kerja jantung, zat gizinya juga sangat baik untuk membantu penyembuhan dan pemeliharaan tubuh. Hindari yang bergas ya Bu, seperti kol atau daun singkong. Ada lagi yang ingin Ibu tanyakan? Sepertinya tidak ada Mbak. Kalau begitu kita ulangi ya Bu, sekedar mengingatkan saja. Makanan apa saja yang tidak boleh dimakan Ibu? Berapa kali Ibu harus makan dalam sehari? Untuk makanan yang tidak boleh saya makan itu makanan yang pedas, asam, dan bergas. Untuk makannya itu 5-6 kali atau setiap 2-3 jam sekali. Nah itu dalam porsi yang kecil dan tidak mengandung lemak tinggi. Tepat sekali Ibu, sepertinya Ibu sudah mengerti. Konseling hari ini kita akhiri sampai di sini ya Bu. Pedoman leaflet dan anjuran ini bisa dibawa, dibaca-baca, dan diterapkan di rumah. Jika ada yang Ibu tanyakan, bisa menghubungi saya di kartu nama saya ini ya Bu. Iya baik Mbak, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama, terima kasih atas kunjungannya ya Bu. Semoga konseling kali ini dapat bermanfaat dan semoga Ibu dapat melaksanakan diet sehingga penyembuhan penyakit Ibu bisa sembuh lebih cepat. Selanjutnya kita jadwalkan konseling 1 minggu ke depan ya Bu. Di rumah sakit ini saya bertugas itu hari Senin dan hari Kamis. Amin. Iya Mbak, terima kasih atas bantuannya dan terima kasih juga telah bersedia untuk memberikan konseling kepada saya. Baik, saya akan datang satu minggu lagi ya Mbak. Sama-sama Ibu. Mari saya antar.